Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Slamet, mengganggu waktunya sebentar bisa? Ya, siap. Ya. Oke, gini Pak Slamet, saya ingin ingin mencari mencari pengalaman dari Pak Slamet kaitannya dengan pengambilan keputusan yang selama ini Pak Slamet lakukan kaitannya dengan hal-hal yang terjadi di sekolah Pak Slamet. Iya. Iya. Jadi selama ini mohon maaf Pak Slamet, dimulai saja ya langsung. Ya, siap. Selama ini Pak Slamet ketika terjadi permasalahan di sekolah atau di institusi dimanapun Pak Slamet sebagai pemimpin, apakah Pak Slamet bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi itu termasuk pada dilema etika atau kepada besukan moral Pak Slamet? Ya, bisa. Jadi pengalaman saya. Suaranya nggak ada suaranya Pak. Halo. Iya. Coba, bentar. Saya dekatkan lagi berarti. Seperti ini. Ya. Baik. Untuk pengalaman saya selama memimpin di kurang lebih 3 tahun, saya ada satu pengalaman yang dikasih maaf suatu permasalahan, apakah itu dilema etika ya ataupun besukan moral, itu memang pernah. Jadi biasanya kalau permasalahan yang terjadi, memang hal pertama saya telah akar permasalahannya, kemudian nanti identifikasi, oh ini akar permasalahan sudah diketahui, maka ini ataupun besukan moral. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Slamet atas jawabannya yang pertama. Untuk berikutnya Pak Slamet, ketika Pak Slamet menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah Pak Slamet, terutama untuk kasus-kasus yang dua-duanya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan, itu bagaimana Pak Slamet? Ya, baik. Permasalahan seperti itu pernah saya hadapi, pernah saya alami. Contoh konkretnya adalah ketika ada satu peserta didik yang dia memiliki bakat dan juga potensi minat terhadap suatu kesenian tradisional di tempat kami. Nah, dengan si anak tersebut memiliki bakat, minat, potensi yang luar biasa di bidang kesenian, sehingga pada satu kondisi berbenturan dengan proses pembelajaran yang harus dia ikuti. Jadi sebenarnya kan ini kedua hal itu sama-sama benar ya, bahwa anak tersebut memiliki potensi kesenian yang sangat luar biasa, yang itu juga harus didukung dan terus dikembangkan. Tapi di sisi lain dia juga kewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran di sini. Permasalahan seperti ini, maka yang pertama mesti saya harus telaah, kan, akar kesalahannya seperti apa, kok ternyata si anak ini sering tidak masuk sekolah begitu. Wali kelas pun kan juga sudah mencari informasi, oh ternyata si anak ini tidak masuk sekolah atau sering izin karena memang dia potensi, dia harus sering tampil di luar, kemudian juga istilahnya manggung dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh saya selama. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Slamet. Oh, berarti memang sudah ada pengalaman menghadapi dilema etika ya Pak Slamet ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Kemudian dalam proses mengambil keputusannya, apakah Pak Slamet itu menerapkan prosedur tertentu
baik itu prosedur yang memang Pak Slamet mungkin susun sendiri atau menggunakan teori-teori tertentu seperti itu Pak Slamet? Iya, tentu saya dalam menangani suatu permasalahan, saya mencoba menerapkan beberapa langkah. Yang pertama adalah menelaah akar masalah itu sendiri, telaah. Iya. Kemudian yang kedua, saya melakukan konfirmasi terhadap informasi yang ada. Informasinya kan tadi bahwa siswa tersebut sering tidak masuk Jadi sekolah. fakta-fakta ya Pak Slamet? Ya, fakta ya. Saya mengkonfirmasi fakta yang ada terhadap wali kelas karena yang sering berinteraksi dengan anak. Yang kedua, saya mengkonfirmasi kepada orang tua siswa dalam wujud konkret. Saya selaku pimpinan sekolah itu melakukan home visit kepada orang tua siswa. Ini yang konfirmasi. Nah, setelah saya melakukan konfirmasi, mengumpulkan data-data pembanding atas informasi yang ada, maka saya yang ketiga tahapnya adalah melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan anak tadi gitu. Jadi mencari solusi terbaik ya. Bahasa kerennya itu win-win solution gitu Iya, ya. betul. Jadi jalan tengah agar kemudian potensi atau bakat seni siswa ini tetap terus berkembang, kita dukung karena itu juga baik. Tapi di sisi lain juga si anak ini memperoleh hak-haknya dalam pembelajaran gitu. Nah, sehingga kita perlu mengkomunikasikan kepada berbagai pihak itu dalam wujud kolaborasi. Oke. Berarti kalau seperti yang kami pelajari yang dimaksud Pak Slamet itu jalan tengah itu win-win solution itu adalah trilemanya begitu ya? Iya. Trilemanya atau keputusan yang kreatif Iya. gitu ya. Betul. Makasih Pak Slamet. Kemudian Pak Slamet, Pak Slamet hal-hal apa saja yang mungkin Pak Slamet selama ini anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut saya yang paling menonjol yang harus dilakukan dalam menyelesaikan persoalan itu yang paling efektif adalah komunikasi itu sendiri, atau yang sering disebut di dalam buku-buku tentang manajemen ataupun tentang teori motivasi dan sebagainya, itu disebut sebagai komunikasi efektif. Komunikasi bukan hanya sekedar komunikasi saja, bukan hanya komunikasi biasa, tapi komunikasi efektif. Kenapa saya lebih memilih istilah itu? Karena dengan komunikasi efektif itulah kita dapat menyampaikan informasi dan pesan secara jelas kepada pihak-pihak terkait. Misalnya tadi kita hubungkan dengan permasalahan yang saya temui, maka kunci dari penyelesaian masalah itu adalah adanya komunikasi efektif dengan wali kelas, komunikasi efektif dengan orang tua, komunikasi efektif dengan peserta didik, atau bahkan komunikasi efektif dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah ataupun di sekitar tempat tinggal si anak tersebut berada. Oke, kuncinya komunikasi efektif gitu ya Pak? Iya. Kemudian selama menghadapi hal-hal tersebut, dilema etika tersebut, ada nggak tantangannya Pak? Oh iya, jelas ada ya. Menyelesaikan satu permasalahan tidak semudah membalikan telapak tangan ya, istilahnya seperti itu. Nah, kendala yang pernah saya alami adalah pernah terjadi salah paham, mispersepsi antara kami selaku pimpinan di sekolah dengan orang tua. Saat itu terjadi pada saat kami melakukan home visit. Nah, kedatangan kami ini ternyata disalahartikan atau disalah pahami oleh orang tua bahwa kedatangan kami ini seolah-olah
sesuatu yang menakutkan ya, akan melakukan proses eksekusi terhadap suatu persoalan itu Iya, padahal tidak. menghardik Nah, gitu ya. iya, mereka sudah ilfil duluan terhadap kedatangan kita, seolah-olah menolak secara psikis, tapi sebenarnya pada saat kami melakukan kunjungan itu, kemudian kami jelaskan secara runtut, kami sampaikan secara pelan maksud dan tujuan kami, maka orang tua itu memahami gitu kedatangan pihak sekolah, bahwa kedatangan kami selaku pimpinan di sekolah adalah untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Oke, terima kasih. Salah paham itu sering terjadi ya Pak ya. Iya, iya. Kemudian ketika ada permasalahan Pak Slamet itu dalam menyelesaikannya itu apa namanya, ada waktu-waktu khusus atau enggak, atau seketika pada waktu itu, atau Pak Slamet menjadwalkan tersendiri? Iya, saya dalam menyelesaikan satu persoalan juga mencoba menyusun time schedule supaya apa yang dihadapi itu nanti bisa selesai dengan tepat waktu, kemudian tidak molor gitu ya, atau tidak berlarut-larut, Iya. maka saya merencanakan proses-proses penyelesaian masalah. Misal, saya menyusun jadwal atau menentukan kapan saya melakukan konfirmasi terhadap wali kelas, melakukan konfirmasi terhadap orang tua siswa, bertemu dengan siswa itu sendiri, atau bahkan mencari informasi-informasi lain sebagai pembanding ataupun bahkan juga sebagai pelengkap dalam mengambil keputusan itu. Oke, Sehingga oke. diharapkan dalam menyelesaikan masalah itu juga nanti tepat sesuai dengan akar masalah yang Betul. ada begitu. Sehingga tidak spontanitas, tidak sporadis, bahkan terkesan reaksioner terhadap keadaan yang ada. Nah, ini nanti malah justru hasilnya kurang optimal. Ya, kontraproduktif jadinya ya. Iya, iya. Nah, selanjutnya, selama ini ada nggak faktor-faktor yang mempermudah Pak Slamet, atau mungkin bisa itu berupa apa namanya, person ataupun faktor lain yang mempermudah Pak Slamet mengambil keputusan? Oh iya, ada sekali. Saya tadi disampaikan di awal bahwa saya selaku pimpinan tidak bisa serta-merta secara sendiri menyelesaikan permasalahan yang ada. Maka di awal saya sampaikan perlu adanya kolaborasi, dan ternyata untuk permasalahan yang ada ini bisa selesai itu atas daya dukung dari guru yang memang menjadi faktor utama juga gitu ya, menjadi tim yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan permasalahan itu. Nah, artinya misal seperti wali kelas. Wali kelas ini juga mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, karena dari wali kelas itulah akan memberikan gambaran secara utuh. Apalagi kebetulan ada salah satu guru yang tinggal di dekat sekolah kami, kemudian rumahnya juga dekat dengan siswa tersebut, sehingga bisa memberikan informasi yang lengkap tentang keseharian anak, keseharian orang tua mungkin bahkan, terus bagaimana nanti berkomunikasi yang baik dengan orang tua, tipikalnya seperti apa. Nah, ini daya dukung guru sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Ini luar biasa sekali ya pengalamannya Pak Slamet ya, lengkap. Iya, iya. Untuk yang terakhir Pak Slamet, ya, ini yang Iya, iya. terakhir insya Allah. Dari yang sudah Pak Slamet paparkan kepada kami gitu ya, pembelajaran apa sih yang apa namanya bisa dipetik terkait dengan pengalaman Pak Slamet, bagaimana mengambil keputusan yang kaitannya dengan dilema etika ini? Baik. Pengalaman yang saya peroleh atau hikmah daripada menyelesaikan permasalahan yang ada, menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah perlunya komunikasi efektif dengan berbagai pihak. Artinya permasalahan seperti apapun kalau ada komunikasi secara efektif, maka dapat menghilangkan sumbatan-sumbatan komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ini juga mempercepat proses penyelesaian masalah.
Kemudian yang kedua, menurut saya adalah kolaborasi itu juga penting. Kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, kolaborasi dengan berbagai pihak itu bisa terlaksana dengan baik, dengan optimal, juga diawali dari tadi, komunikasi yang efektif. Sehingga dua hal ini saling berkait dan sangat penting menjadi modal utama dalam menyelesaikan suatu persoalan yang ada di sekolah. Seperti itu. Masya Allah. Rinci sekali jawabannya Pak Slamet. Terima kasih sekali ini atas sharingnya. Saya semakin menambah hasanah keilmuan bagaimana caranya mengatasi sebuah permasalahan yang terkait dengan dilema etika dan bujukan moral yang ada di sekolah. Mudah-mudahan saya bisa memetik pelajaran demi pelajaran yang Pak Slamet sampaikan. Terima kasih sekali Pak Slamet atas waktunya. Mohon maaf, mudah-mudahan yang Pak Slamet sampaikan semakin bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk orang lain pada umumnya. Amin. Sekian Ya, sukses cukup selalu ya. buat Pak Konis, sukses selalu Amin, untuk amin, PGP-nya. amin, amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kita. Sehat? Ya, minta waktunya sebentar ya. Kaitannya dengan diskusi kaitannya dengan pengambilan keputusan. Kita sudah lama di sekolah ini. Ya, sudah Pak. Oh ya. Kita pernah nggak mendapatkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah? Iya. Pernah. Selama ini ketika ada permasalahan di sekolah, Bu Vita bisa nggak mengidentifikasi masalah itu termasuk dilema etika atau termasuk bujukan moral? Iya. Bisa? Iya. Bisa. Ketika Bu Vita mengambil sebuah keputusan di sekolah, bagaimana Bu Vita menjalankan pengambilan keputusan untuk masalah-masalah yang bertentangan padahal itu sama-sama benar? Iya. Itu bagaimana Bu Vita? Kalau selama ini saya melakukan pendekatan personal ya Pak ya. Pendekatan personal. Ya, jadi misalnya ada beberapa masalah itu ketika masalah itu terjadi, sebelum saya mengambil keputusan, saya akan nanti mencari informasi dulu. Anak-anak saya kemudian kasusnya seperti apa dan asalnya seperti apa. Dan saya mempertimbangkan dari sisi emosi anak-anak ini dan kedepannya ketika saya membuat keputusannya nanti bisa kayak win-win solusi pada anak-anak. Berarti sudah masuk langkah-langkahnya ya, Iya. masuk langkah-langkahnya seperti itu ya, untuk bagaimana prosedurnya mengambil keputusan itu. Oke. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bu Vita anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang kaitannya sama-sama benar? Iya. Saya biasanya menjadi kedekatan dulu dengan anak. Ketika anak-anak sudah merasa nyaman dengan saya, nanti saya bisa memberikan masukan. Biasanya mereka kan seolah-olah seperti punya pendirian sendiri ya Pak ya, untuk beberapa kasus itu yang sama-sama merasa benar seperti itu. Tapi ketika mereka sudah percaya dengan saya, sudah dekat dengan saya, mereka saya beri masukan positif. Oh, berarti intinya masukan-masukan positif itu masuk ke anak gitu ya? Nanti bisa mengubah pola pikir mereka ya. berubah karena masukan itu. Iya. Oke. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang menjadi tantangan buat Bu Vita kaitannya dengan pengambilan keputusan yang kaitannya dengan dilema etika? Tantangannya itu apa? Saya kan ada. Ketika saya melihat latar belakang keluarga Pak. Latar belakang Iya, keluarga. latar keluarga. Jadi ketika ada latar belakang keluarga yang mereka berasal dari anak-anak yang nggak harmonis, itu sangat sulit sekali untuk misalnya mengalah atau menerima masukan positif. Jadi mereka seolah pengennya aku yang kayak gini, gitu. nggak mau dibetulkan, nggak mau disalahkan.
pendekatannya harus sangat benar-benar seolah-olah seperti anak sendiri. Oh gitu. Untuk apa namanya latar belakang keluarga yang dominan di sekolah ini bagaimana? Rata-rata di sekolah ini banyak anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tua. Tidak tinggal dengan Ya, orang tua. biasanya tinggal dengan paman, apa mbak, dan ibunya itu jauh dari rumah untuk bekerja. Seolah-olah anak itu kurang kasih sayang, Bapak. Jadi kalau ada Bahasa masalah, Jawanya kurang open. dia orang open. Jadi beberapa kasus di kelas saya itu pernah terjadi itu jawaban dari anak yang masalah itu sungguh luar biasa. Contohnya? Misalnya, apa kamu nggak kasihan kok seperti ini juga maksudnya? Kamu kan punya kakak, punya kakak perempuan. Kalau kakak mau pintar, pasti enggak. Mereka sudah nekat gitu ya. Nekat banget. Nekat ya. Sudah mengerikan ya. Selanjutnya, apakah kita itu memiliki sebuah apa namanya tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa langsung diselesaikan waktu itu atau memiliki pilihan ketika ada dilema etika? Kapan sih Bu Vita menyelesaikannya? Atau langsung itu atau ada perencanaan itu bagaimana? Ya, tergantung kondisi Pak. Jadi saya melihat karakter anak itu dulu. Kalau memang karakter anak itu sangat frontal dan memang harus selesaikan satu juga, saya langsung akan menyelesaikan. Saya pikir anak itu cenderung mungkin dia nggak ini diketahui atau dia malu, saya akan ambil pelajaran itu, saya kasih dia saran dulu mbak, guru mau ngomong sesuatu, kamu punya kapan? Dan itu nanti lingkungannya saya bersihkan dari teman-teman. Jadi seperti steril ya. Steril jadi tinggal saya Tinggal head to head gitu ya. head gitu. Nanti dan itu pun juga harus ini juga Pak, benar-benar memahami emosi anak juga. Jadi titik tekannya menyesuaikan apa namanya kita menstabilkan emosi anak tidak gitu ya. Iya. Terus adakah apa namanya ketika Bu Vita itu menghadapi masalah-masalah itu di sekolah, adakah seseorang yang bisa membantu agar terlaksananya agar terjadi sebuah keputusan yang terbaik terhadap permasalahan dilema etika yang terjadi? Ya, biasanya selama ini dengan guru yang sudah pernah ngajar di kelas sebelumnya, mungkin sudah lebih kenal dengan karakternya, saya minta bantuannya juga untuk memberi nasihat atau juga saya minta masukan, ini waktu ini gimana, anaknya gimana sih selama ini, saya tahu trik-triknya, oh harusnya begini seperti itu. Berarti Bu Vita itu pastinya dengan guru yang kelas sebelumnya ya. Iya. Kan guru sekelas sebelumnya itu paling nggak memahami ya, Iya. paham akan apa namanya kondisi anak yang sekarang berada di kelasnya Bu Vita ya. Oke. Terus selain apa namanya orang yang apa namanya selain selain orang, adakah faktor-faktor non person, faktor-faktor non person yang bisa mempermudah Bu Vita untuk mengambil keputusan? Ya mungkin apa gitu yang selain bukan personal, mungkin apa namanya kondisi lingkungan atau apa gitu ya, mungkin kondisi kelas, kondisi ruangan atau apa gitu yang bisa mempermudah Bu Vita itu mengambil keputusan. Kalau saya selama ini ya Pak, cukup dengan pendekatan ke anak ya. Gitu, Iya, gitu. cukup ya. Jadi saya lebih ke ini saja, bagaimana saya bisa masuk ke emosi ke anak-anak, gitu aja. Oh gitu. Iya. Oh, berarti intinya ketika setiap faktor personal adalah faktor kedekatan Bu Vita ya. Jadi bagaimana Bu Vita menjalin kedekatan dengan anak agar Bu Vita bisa masuk. Oh ya, oke, sip. Lanjut. Dari apa namanya semua hal yang tadi disampaikan, apa yang bisa Bu Vita pelajari atau Bu Vita petik kaitannya dengan pengalaman Bu Vita untuk menyelesaikan masalah dilema etika kaitannya dengan mengambil keputusan? Jadi selama bersinggungan dengan anak-anak itu di latar belakang yang seperti itu ya, Iya. keluarga dan tingkat pendidikan seperti itu, saya menilai oh ternyata yang namanya kasih sayang itu efeknya luar biasa. Jadi masalah apapun ketika kita berusaha untuk merebut hati seseorang,
insya Allah nanti lebih mudah. Dan anak itu akan lebih mudah diberi masukan pemahaman ketika mereka benar-benar sudah menerima dan orang yang memberikan itu pun sudah dekat dengan dia. Jadi kuncinya adalah kasih sayang kepada anak, atau kalau dibahasakan itu bagaimana kita itu keberpihakan kita terhadap anak itu muncul gitu ya. Apapun segala laku kita gitu ya. Apapun treatment kita. Karena ini anak-anak yang kemarin sering bermasalah itu sudah mulai berubah Pak. Alhamdulillah. Sudah mulai berubah, sudah tanggung jawab di pelajaran sudah mengerjakan, kalau nggak mengerjakan maaf ya aku lupa. Oh, itu tanggung jawab itu, Iya, minta maaf. iya. Terus Bu PR-nya hari ini ya. Besok kan Bu, ya alamat ini ya Bu. Biasanya nggak pernah. Luar biasa sekali Bu kita kaitannya dengan pengalaman kita kaitannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi kaitannya dengan dilema etika ya. Terima kasih sekali waktunya atas kesediaannya kita berdiskusi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi lebih dalam kaitannya bagaimana kita mengambil keputusan masalah-masalah yang kaitannya dengan dilema etika. Terima kasih sekali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.